Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat logaritma. Nah, di mana logaritma ini merupakan materi kelas 10 SMA. Biasanya dia satu bab dengan eksponen gitu ya, bentuk perpangkatan, biasanya bentuk pangkat dan logaritma gitu. Nah, oke. Bentuk logaritma sendiri kita tahu bahwa bentuk dari umum logaritma yaitu A log B sama dengan C. Ini kan bentuk umumnya kan seperti ini ya, dimana bentuk logaritma ini bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan. A log B sama dengan C bisa kita ubah menjadi B sama dengan A pangkat C gitu. Nah, ini adalah bentuk umum dari logaritma. Nah, untuk mendukung pengerjaan soal-soal dari logaritma, maka kita butuh yang namanya sifat-sifat logaritma. Di sini ada beberapa sifat yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama, sifat-sifat logaritma yang pertama yaitu kalau ada A log B dikali C itu sama aja dengan A log B ditambah A log C ya. Jadi di sini kalau dia dikali itu sama aja dengan ditambah. Contohnya apa? Misalkan nih kita punya soal 3 log 2 kali 3 seperti itu. Nah, ini tuh sama aja dengan 3 log 2 ditambah 3 log 3. Jadi kalau dia dikali seperti ini sama aja dengan dijumlah. Jadi kalau misalkan ada soal 3 log 5 ditambah 3 log 4. Nah, ini bisa juga disederhanakan. 3 log 5 tambah 3 log 4, jumlah di sini bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian dengan syarat di sini basisnya itu sama. Ini kan sama-sama 3 ya. Berarti ini bisa kita kerjakan menjadi 3 log 5 dikali 4 atau sama aja dengan 3 log 5 kali 4 yaitu 20. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Kalau dia dikali sama aja dengan ditambah ya. Jadi bentuk soalnya biasanya seperti ini ya. Dikali sama dengan ditambah. Jadi kalau ini ditambah juga sama aja dengan dikali, dibolak-balik gitu aja ya. Kemudian yang kedua, A log B dibagi C itu sama aja dengan A log B dikurangi A log C. Kalau dikali ditambah, kalau dibagi dia dikurang ya. Jadi kalau ada A log B dibagi C, contohnya nih misalkan ada soal 3 log 15 dibagi 4, bentuk seperti ini. Maka bentuk ini itu sama aja dengan 3 log 15 dikurangi 3 log 4 ya. Jadi bagi di sini sama aja dengan kurang. 3 log 15 dibagi 4 sama dengan 3 log 15 dikurangi 3 log 4. Di sini basisnya sama. Nah, jadi kalau misalkan ada 3 log 5 dikurangi 3 log 2, nah sama. Jadi kalau dibalik dikurang juga dibagi. Kalau dibagi dikurang berarti dibagi. Jadi sama aja dengan 3 log 5 dibagi 2 gitu ya untuk sifatnya ya. Kemudian sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga kalau ada A log B sama dengan log B dibagi log A, kemudian di sini boleh ditambahkan P. P ini boleh bilangan berapapun ya, yang penting lebih besar dari 1 atau antara 0 sama 1 lah ya, pokoknya nggak boleh negatif. Oke. Jadi boleh ditambahkan P, ini biasanya nanti menyesuaikan sama soal. Jadi contohnya misalkan nih ada 3 log 5. Nah, 3 log 5 ini nanti bisa kita ubah menjadi log B per log A. Jadi bisa kita ubah menjadi log 5 per log 3 gitu ya. A log B itu sama aja dengan log B per log A, kemudian boleh ditambahkan bilangan berapapun. Di sini boleh ditambahkan bilangan berapapun, yang penting atas sama bawah itu nambahinnya harus sama. Misalkan atas ditambah 5 ya,
bawah harus ditambah 5 gitu. Jadi nanti biasanya penambahannya itu sesuai sama soal ya, nanti ada contoh soalnya. Kemudian sifat yang ketiga yang B, A log B itu sama aja dengan 1/, B log A ya. A log B sama dengan 1/, B log A. Jadi kalau misalkan ada 3 log 5 itu sama aja dengan 1/5 log 3. 1/5 log 3, dia dibalik ya. 3 log 5 sama dengan 1/5 log 3. Jadi dia dibalik, ini 5-nya yang di sini sebagai basisnya, yang 3-nya sebagai absisnya ya. Jadi dia dibalik, ini 35, ini 53. Itu kalau dia seper. Jadi dengan kata lain, kalau dia posisinya di bawah mau dipindahkan ke atas maka harus dibalik. Jadi contohnya lagi, misalkan 1/7 log 5. Nah, sama 1/7 log 5 ini sama aja dengan 5 log 7 gitu ya, dibalik. Oke, lanjut ke yang sifat yang keempat. A log B pangkat N itu sama aja dengan N dikalikan A log B. N nya ini pangkatnya si B, N nya ini boleh pindah ke depan, jadinya N dikali A log B. Contohnya misalkan nih, ada 2 log 2 pangkat 3. 2 log 2 pangkat 3, maka 3-nya ini boleh pindah ke depan, berarti 3 dikali 2 log 2 gitu ya. Oh iya, kalau ada lagi logaritma, kalau ada A log A itu nilainya sama dengan 1 ya. A log A itu 1, dimana A ini lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 gitu ya. Jadi A log A itu 1. Jadi kalau ada 2 log 2 pangkat 3 ini, maka pangkatnya ini boleh pindah ke depan, jadi 3 dikali 2 log 2, dimana 2 log 2 itu 1, berarti sama aja dengan 3 dikali 1 sama dengan 3 gitu. Nah, lagi misalkan ada 3 log 27 kayak gini. 3 log 27 kita disuruh nyari nilainya. Nah, 27 itu kan dia perpangkatan dari 3 ya. Jadi sama aja dengan 3 log 27 itu 3 pangkat 3. Nah, sedangkan kalau ada A log B pangkat N, maka N nya boleh ke depan, berarti N dikali A log B. Jadi ini 3-nya ke depan, berarti 3 dikali 3 log 3. 3 log 3 itu 1, 3 dikalikan 1 sama dengan 3 itu ya. Nah, kemudian yang kelima, sifat yang kelima, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Ini M per N nya boleh pindah ke depan ya. Jadi pangkatnya si B ke depan, pangkatnya N, pangkatnya si A juga ke depan, tapi N nya ini dia dari seper ya. Kalau M ini ke depan langsung dikali, N ini ke depan jadi seper. Jadi kalau misalkan ada A pangkat N log B pangkat M, kalau ke depan jadinya M per N. M per N dikali A log B. Nah, dengan kata lain, kalau ada soal misalkan 3 pangkat 2 log 5 pangkat 3, nah maka bentuk seperti ini boleh berubah jadi, ini pangkatnya 5 kan ke depan kan jadi dikali ya, berarti 3 per, ini pangkatnya 3, ini kan 2 pindah ke tengah jadi 1/2, berarti 3 per 2 dikali 3 log 5 gitu ya. Aplikasi dalam soal ya, biasanya misalkan nih ada soal, katakanlah misalkan 4 log berapa ya, 4 log 16 boleh, atau 2 ya nggak apa-apa deh, 4 log 16 misalkan ya, 4 log 16. Nah, 4 ini itu kan dia bisa diubah menjadi 2 pangkat, 16 juga bisa diubah menjadi 2 pangkat. Nah, ini tuh sama aja dengan 2 pangkat 2, 4 kan 2 pangkat 2 ya, log 16 itu 2 pangkat 4, 2 pangkat 4.
2 pangkat 2 log 2 pangkat 4. Nah, kalau dia ke depan jadinya kan M per N, jadinya 4, M nya kan 4 ya, pangkatnya ini 2 jadi 4 per 2 dikali ini kan sisanya 2 log 2. Nah 2 log 2 kan 1, berarti 4 bagi 2 itu 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi aplikasinya seperti itu. Udah ya, jadi nanti 4 sama 5 ini berkaitan. Nah kalau misalkan pangkatnya cuma A nya aja gimana ya, nggak apa-apa. Misalkan A pangkat N log B, ini nggak punya pangkat ya, berarti nanti di sini 1/n dikali A log B gitu ya. Jadi kalau pangkatnya A ke depan jadinya 1/, kalau pangkatnya B ke depan jadinya dia dikali. Nah kemudian nomor 6, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah jadi kalau misalkan dia di sini sama, ini B sama B sama, itu dia dihilangkan, jadinya tinggal A log C, jadi dilompat aja, dia dicoret ya. Nah misalkan ada perkalian 3 kali, misalkan A log B dikali B log C dikali C log D, seperti ini ya, sama nanti ini B sama B kan habis berarti dicoret, C sama C habis berarti dicoret, jadi tinggal yang depan sama yang belakang, A log D, ini tinggal A log D gitu ya. Aplikasi soalnya apa misalkan, nah misalkan ada 3 log 5 dikali 5 log 3 log 5 dikali 5 log 4 sama dengan berapa, kayak gitu. Nah ini kan 3 log 5 dikali 5 log 4, nah ada 5 sama 5, nah berarti dia habis, jadi tinggal 3 log 4, tinggal 3 log 4 gitu ya. Kalau misalkan nanti dia rentet 3 kali ya nggak apa-apa, berarti tinggal dicoret-coret aja. Kemudian yang ke-7, A pangkat A log B sama dengan B. Nah jadi kalau misalkan A nya di sini sama-sama A, jadi ini dia bentuk ini pangkatnya si A semua ya, A pangkat A log B, berarti jawabannya nanti di sini B. Misalkan ada 3 pangkat 3 log 2, nah 3 pangkat 3 log 2 berarti sama dengan 2, nanti sama dengan ini tinggal dicoret aja, coret-coret, jadi jawabannya 2 karena udah sama ya. Jadi ini tuh dia sebagai pangkatnya 3 semua. Jadi misalkan ada 5 pangkat 5 log 3 ya, sama 5 pangkat 5 log 3 berarti dia 3, ini dicoret. Kemudian kalau ada 2 2 pangkat 2 log 3 ya, ini 2 nya sama dicoret, berarti jawabannya 3. Udah gitu aja ya. Jadi kalau ada A pangkat A log B itu B. Kemudian yang terakhir yang nomor 8, fx log A sama dengan B, maka fx pangkat B sama dengan A, ini tuh sama aja dengan A log B sama A log B sama dengan C, dimana B sama dengan A pangkat C, sama aja kayak gitu ya. Jadi bentuk ini fx log A sama dengan B. Jadi misalkan fx nya misalkan di sini ada soal 2x plus 5 log berapa, misalkan katakanlah log 8 sama dengan 4 misalkan kayak gitu. Nah maka bentuk ini kan sama aja dengan A log B sama dengan C, jadi B sama dengan A pangkat C gitu ya. Jadi ini itu sama dengan fx pangkat si C ini, A log B sama dengan C, B sama dengan A pangkat C gitu ya. Ini misalnya fx log A sama dengan B, jadi bingung ya. Jadi biar dia sama, bikin aja misalkan fx log B sama dengan C, misalkan kayak gitu. Ini sama aja dengan B sama dengan A pangkat C, B sama dengan A nya ini fx pangkat C gitu ya, sama yang sifat yang teratas tadi. Jadi kalau ada 2x plus 5 log 8 sama dengan 4, maka sama aja dengan B sama dengan fx pangkat C, B nya kan 8 ya, 8 sama dengan 2x plus 5 pangkat 4, itu nanti tinggal diselesaikan x nya
gitu ya. Nah, oke, itu tadi adik-adik tentang sifat-sifat logaritma. Ini wajib difahami, nggak cuma dihafal ya, karena percuma kalau misalkan hafal tapi nggak paham gitu ya. Hafal misalkan hafal nih sifatnya a log b pangkat n sama dengan n kali a log b, tapi aplikasi dalam soalnya nggak ngerti gitu, jadi percuma. Oke, nanti untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal di video berikutnya.